Gimana nasibnya negara kalau orang dapat jabatan, orang pinter di penjara, orang jujur, jangan deket-deket deh. Dan itu yang terjadi di Konoha. Bukan Indonesia ya, karena kalau di Indonesia, mantep loh, 562 kursi komisaris BUMN, 165-nya diduduki politisi sama relawan, dan hampir setengahnya terafiliasi sama Gerindra. Dan kalian tahu gue pasti bahas siapa? Ginka Febrianti Ginting ditunjuk sebagai komisaris PT Pertamina Retail. Sosok Mufri Budi Ananda, asisten Raffi Ahmad itu kini menjabat sebagai komisaris PT Krakatau Posko. Bangkrutnya Tanihub jadi alasan pemerintah untuk mengatakan bahwa Niko Wijaya melakukan tindakan merugikan negara. Kok bisa? Prof. Hamdan Zulfa pernah mengatakan bahwa kasus Tom Lembong itu mengada-ngada. Laporan keuangan Nadiem itu tuh BPK menyatakan bersih. KPK memberikan juga konsultasi, kejaksaan juga bersih. Sehingga saya heran apa nih salahnya Nadiem. Kalau begini caranya nggak akan ada orang pintar dan kompeten yang mau jadi pejabat. Siapa yang mau dipenjarakan hal-hal seperti ini? Cuma yang lebih miris, 7,24 juta orang nganggur di Indonesia, 1 jutanya itu sarjana. Orang yang udah bayar UKT, lulus skripsi, ikut wisuda, itu masih nggak punya kerja. Lebih gelap lagi, riset dari BRIN, 2,7 juta orang Indonesia udah berhenti nyari kerja sama sekali. Bukan karena malas, tapi udah putus asa. Apa iya ada sistem fundamental di Indonesia yang bikin orang pinter nggak diapresiasi? Yang miris di saat yang sama, kita lihat siapa yang masuk ke jabatan strategis negara. Gue bukan bilang mereka bodoh ya, kalian nilai sendiri. Ginka, 27 tahun, koordinator relawan jadi komisaris Pertamina Retail tanpa 1 hari pengalaman di industri energi. Ibu Nanik, ex-wartawan, tim ses dari Bapak Presiden. Sekarang mimpin BGN yang budgetnya wow banget. Mufli, asisten pribadi Raffi Ahmad yang baru-baru ini ngundurin diri sekarang jadi komisaris PT Krakatau Posko. Pabrik baja 3 juta ton per tahun. Dan kalau flashback dikit, sebenarnya Thomas, keponakan dari Prabowo, keluar dari mulutnya sendiri nih. Bilang ke wartawan, saya nggak ada rekam jejak moneter. Tapi masuk BI sebagai deputi gubernur. Again, gue bukan bilang mereka tapi ini nama-nama yang sempat viral, yang patut untuk kita bedah. Bukan untuk merendahkan mereka, tapi untuk cari akarnya. Kenapa? Banyak banget orang-orang pinter dan kompeten di Indonesia. Rasanya mendingan keluar aja deh. Kerja di luar negeri lebih sejahtera. Lihat di Indo, polanya itu bukan 1 atau 2 orang ya. Bahkan 24 wakil menteri sekarang lagi merangkap jadi komisaris BUMN. Dan kalau ditarik lebih luas lagi, kursi-kursi itu diisi sama musisi, aktor, atlet, sampai istri komandan tim ses. Pertanyaannya kenapa? Bahkan teman-teman gue, yang gue tahu dia pinter banget, mendingan keluar, dia bilang. Tapi kalau boleh jujur, ini tuh bukan kebiasaannya atau baru terjadi di eranya Prabowo. Sedihnya, ini kejadian di setiap partai yang menang pemilu. Dan konsekuensinya udah kelihatan selama bertahun-tahun. Di luar salah atau benar. Sedangkan nama-nama yang kayak Nadiem, Tom Lembong, Niko Wijaya, ini kalian nilai sendiri lah mereka benar atau salah. Tapi kasus mereka itu alarm gede banget. Ibarat apakah profesional tidak dihargai di negara ini. Gue akan berusaha seobjektif mungkin. Dan gue bedah sejarahnya sampai berapa puluh tahun lalu. Kenapa? Kalau kalian ngerasa kalian pintar, kayaknya nggak dihargai di Indonesia. Again, ini opini pribadi gue tanpa merendahkan siapapun. Sebelum bahas izin komisaris, sejak kapan sistem di Indonesia itu dirancang kayak begini? Waktu gue riset topik ini, jujur gue kira jawabannya itu ada di era Soeharto. Soeharto kan udah jadi kambing hitam lah, ibaratnya. Yang paling gampang ditunjuk untuk semua hal yang salah di sistem pemerintahan Indonesia. Sebenarnya masuk akal, karena opininya 32 tahun berkuasa, KKN di mana-mana, militer masuk di mana-mana. Tapi makin gue baca, sebenarnya ada yang mind blowing. Pola ini lebih tua daripada zaman Soeharto. Di Desember 1957, Indonesia itu baru 12 tahun merdeka. Soekarno baru kalah di PBB soal Irian Barat. Nah ini rakyat marah. Ada kejadian yang gede banget. Buruh-buruh di Indonesia mulai menduduki dan mengambil alih ratusan perusahaan milik Belanda. Dan itu seluruh Indonesia. Dari perkebunan, pertambangan, pelabuhan, pabrik, perbankan. Ini sebenarnya momen yang selalu kalau diceritain ya, kemenangan nasionalisme Indonesia. Dan emang iya. Cuma ada satu pertanyaan yang jarang banget dibahas. Setelah ratusan perusahaan itu berhasil direbut, siapa yang dikasih kendali? Jawabannya bukan manajer profesional, bukan teknokrat ekonomi, bukan orang yang ngerti bisnis perkebunan atau pertambangan. Jawabannya Angkatan Darat langsung. Titik ini bukan yang paling kompeten buat ngelola perusahaan, tapi di saat itu mereka yang paling punya akses kekuasaan. Dan yang lebih menarik lagi, sebenarnya Soekarno sendiri nggak mau ini terjadi. Dia bahkan bikin regulasi untuk menolak kendali penuh militer atas perusahaan-perusahaan ini. Tapi somehow, militer tetap pegang kendali. Sistemnya tuh udah lebih kuat daripada kemauan presidennya. Ini kalau sejarawan bilangnya, borjuasi bersenjata. Institusi yang punya senapan dan kendali ekonomi sekaligus. Dan lebih dari 700 perusahaan Belanda yang dinasionalisasi waktu itu sebenarnya cikal bakal BUMN yang kita kenal sekarang. Kenapa cerita ini penting? Karena ini ngajarin kita sejarah, apa sih asal-usul BUMN di Indonesia? Kalau sepemahaman dan opini gue,
kedua, BUMN Indonesia lahir bukan dari logika siapa yang paling kompeten buat ngelola aset negara, tapi dari logika siapa yang paling punya kuasa untuk memegangnya. Dan dari titik itu, sebenarnya polanya tuh nggak pernah benar-benar hilang. Karena ini diperkuat pas Soeharto formalisasi pola ini lewat dui fungsi ABRI. Walaupun reformasi 98 itu dihapus, rakyat tuh menang sebenarnya secara formal. Tapi insentif di baliknya itu nggak pernah dihapus. Karena setiap presiden baru, siapapun orangnya, tetap punya pendukung yang perlu dibalas jasanya. Tetap punya koalisi yang punya hutang politik. Kita semua udah tahu lah cerita ini. Dan ibaratnya, ratusan kursi di BUMN yang lahir dari logika kekuasaan itu available, tersedia untuk dibagi-bagi. Yang berubah itu sebenarnya cuma kostumnya. Yang sebelumnya dari pangkat militer ke kartu relawan dan afiliasi partai. Secara roh, itu sebenarnya persis sama zaman 1957. Dan gue harus jujur, ini bukan soal Prabowo jahat, Soeharto jahat, atau siapapun jahat. Ini soal sistem yang dari lahirnya tuh emang nggak pernah dirancang untuk nyaring yang paling kompeten. Inilah seremnya budaya yang sampai sekarang belum ada yang cukup kuat semacam Thanos untuk mengubah semua itu. Tapi kalian penasaran apa sih? Pernah nggak Indonesia coba pakai sistem yang berbeda, yang radikal orang-orang kompeten doang yang boleh masuk? Jawabannya pernah. Karena kalau ngebahas jeleknya, kita harus bagus-bagusnya. 1966, Indonesia baru keluar dari krisis ekonomi parah. Itu inflasi gila-gilaan, kas negara kosong, Soeharto baru naik. Nah, beliau ngumpulin ekonom muda lulusan terbaik Fakultas Ekonomi UI yang baru pulang dari Berkeley, Harvard, sama McGill. Ini nama-namanya nih. Mereka sampai punya sejarah disebut sebagai mafia Berkeley. Bukan karena mafia beneran, karena mayoritasnya punya kesamaan dari alma mater. Mereka stabilin inflasi, susun ulang anggaran negara, bener-bener buka pintu buat asing tuh investasi. Indonesia sempat dijulukin macan Asia nih, disandingin sama Jepang, Taiwan, Korea Selatan. Ini era yang paling dekat dengan gambaran orang-orang pintar berkumpul ngurus negara. Yang mungkin kalian bayangin pas mikir meritokrasi. Tapi, dan ini bagian yang bikin gue mikir ulang ya, karena cara mereka masuk juga bukan lewat seleksi terbuka. Mereka ketemu langsung sama Soeharto pas habis presentasi di satu seminar militer. Again, bukan gara-gara lolos tes kompetensi, tapi kebetulan Bapak Bos nih terkesan dan punya akses langsung ke mereka. Jadi konklusinya apa? Mereka tuh kompeten. Itu fakta yang nggak bisa kita bantah. Tapi, masuknya tetap lewat pintu kekuasaan, bukan pintu kompetisi terbuka. Dan pas mereka masuk, mereka dilindungin penuh secara politik. Ekonom lain yang sepaham kayak Sarbini, Sumawinata malah dipenjara karena kritik. Jadi even era bagusnya kita, dan ini menarik ya, puncak teknokrasi Indonesia modelnya tetap sama. Siapa yang punya akses ke penguasa, dia yang dapat panggung. Bedanya cuma satu. Kali ini orang yang dipanggil emang kebetulan kompeten. Tapi kebetulan kompeten itu bukan sistem, itu hoki-hokian. Kenapa? Soalnya kalau orang yang manggil itu ganti dan seleranya berubah, panggung itu ya bisa ganti. Dan setelah cerita ini, pertanyaan selanjutnya bukan pernah nggak Indonesia ada momen teknokrasi. Pertanyaannya, kenapa momen-momen itu nggak pernah bisa diubah jadi sistem yang permanen dan di-upgrade sampai full meritokrasi. Sampai di jajaran pemerintah, jajaran institusi negara, isinya orang-orang yang kompeten. Yang tanda kutip tidak Sayangnya, kalau kalian nonton gue dari lama, kalian udah tahu jawaban. Mafia Berkeley makin susah lah di Indonesia terjadi karena beberapa hal ini. Yang pertama, politik di Indonesia itu mahal banget dan mindsetnya harus balik modal. Gue pernah bahas di video yang ini. Buat maju jadi bupati aja, biayanya tuh bisa sampai puluhan miliar rupiah. Itu bukan cuma kampanye loh, tapi katanya mahar ke partai yang mengusung. Nah, pas mereka menang, ada yang disebut peneliti sebagai logika balik modal. Jabatan publik itu peran-peran jadi kayak jabatan bisnis. Amanah awalnya kan harus melayani rakyat. Sekarang jadi instrumen buat ngembaliin investasi politik yang udah dikeluarin. Nah, sekarang bayangin kalau skalanya naik ke level nasional. Partai itu butuh dana operasional terus-terusan. Dan strukturnya, kursi komisaris BUMN dengan gaji dan fasilitas yang wow, itu menurut opini pribadi gue, tanpa merendahkan, adalah salah satu cara paling gampang untuk bayar orang yang udah berjasa. Dan ini tanpa harus keluar cash atau amplop di bawah meja. Logikanya bukan korupsi. Ini bisnis politik yang udah jadi sistem. Nah, tapi ada alasan kedua, dan ini lebih halus loh. Indonesia masih kental banget budaya siapa yang lu kenal itu lebih penting dibanding apa yang lu bisa lakuin. Dan gue nggak usah munafik ya, ini bahkan berlaku di dunia bisnis. Gue jujur ke diri sendiri, berapa kali kalian denger pas cerita dapat kerjaan, proyek, pertanyaannya tuh lu ada kenalan ordal. Dan sering kali itu dianggap wajar dibanding aneh. Bahkan pernah ada studinya loh, banyak banget posisi strategis sama izin usaha itu dipengaruhi sama jaringan personal dibanding kompetensi resmi. Ini yang gue pernah bahas waktu itu sebagai patron klien. Hubungan personal jadi mata uang sosial yang lebih
lebih kuat daripada sertifikasi atau ijazah. Kita ngerti lah, ini budaya. Dan ketiga, setiap jabatan yang punya akses ke uang negara, apapun bentuknya, otomatis jadi rebutan. Ini namanya rent seeking. Bahasa gampangnya gini deh, kalau misalnya kita udah punya posisi atau punya kuasa lah untuk ngatur anggaran, izin, project, dan yang lebih menggiurkan lagi, alokasi sumber daya negara. Ini kayak strategi lah, ini posisi yang harus direbutin. Dan ini nggak peduli mau di kementerian, DPRD, dinas perizinan daerah, dugaan dan opininya. Pejabat publik memfasilitasi pelaku bisnis tertentu buat dapat akses proyek pemerintah. Dan sebagai imbalannya dapat komisi dari nilai proyek itu. Again, semuanya opini, kalian bisa benerin kalau gue salah. Karena ini yang sering viral, izin tambang, anggaran daerah, proyek infrastruktur, dan yang ngerjain bukan berdasarkan kompetensi, tapi berdasarkan kedekatan dengan kelompok politik. Dan ini 3 hal yang benar-benar ngunci kenapa orang-orang pinter akan selalu kalah dengan orang-orang yang dekat. Dan ternyata solusinya nggak segampang tinggal benerin undang-undang, karena 3 hal tadi itu udah saling ngunci. Balik lagi, gue kepikiran solusi lah. Tapi ini cuma berdasarkan riset gue. Dari mana sebenarnya kita harus mulai benerin? Sebenarnya gue bisa aja tutup video ini dengan bilang, ya udahlah emang gini Indonesia, nggak akan berubah. Tapi ya itu kosong, isinya cuma gue maki-maki atau opini. Nggak ada gunanya buat siapapun, nggak menciptakan harapan. Jadi gue kasih gambaran yang ada lah, yang jujur, bukan buat menyenangkan doang. Sebenarnya ada langkah kecil yang udah mulai jalan. Akademisi sama praktisi tata kelola korporasi ngasih rekomendasi konkret. Bentuk komite seleksi independen yang melibatkan akademisi dan pengawas eksternal buat penunjukan komisaris dan direksi BUMN. Biar setidaknya nih, walaupun ada kedekatan politik, prinsip kompetensi dan integritas, tetap dia yang nentuin posisi. Ini langkah tuh bener arahnya. Tapi, kalau boleh gue jujur, komite seleksi ini doang nggak cukup. Ingat 3 kunci yang udah saling deadlock tadi ya. Selama biaya buat jadi bupati aja puluhan miliar, dan jabatan publik jadi satu-satunya cara buat balik modal, secanggih apapun komite ini, pasti ada celahnya lah untuk gimana cara ngakalin prosesnya. Jadi, ini bakal flashback lagi ke video yang udah gue bikin berbulan-bulan lalu. Mau menjabat, jangan pakai kampanye atau budget-budget yang nggak dibatasin. Ambillah playbooknya Jepang. Dan kita sebagai warga nih harusnya kita lebih pinter nih. Kalau kita tahu, kampanye jor-joran nih. Jangan malah happy, konsernya keren, videonya keren, punya musik video, joget-joget. Kita malah harusnya was-was. Gimana dia bayar balik nih? Jadi ini semua tuh harus transparan. Yang bikin gue balik lagi ke pertanyaan dari awal video. Kalau sistem seleksi Indonesia dari awal dirancang untuk menyaring yang bersifat balas jasa, bukan yang kompeten, kalian tuh punya opsi 2 pintu. Kalau mau masuk lewat pintu depan, ini pintu yang sama kayak 7,24 juta orang yang lagi nganggur di Indonesia. Kalian dihadapin sama seleksi yang ketat. CAT, fit and proper, kompetisi sama ribuan orang lain. Dan let's be honest, lapangannya nggak segede itu di Indonesia. Makanya banyak orang-orang pinter yang mau jalur depan cari kerja di luar. Tapi kalau mau masuk lewat pintu satunya lagi, ada nih 700 perusahaan Belanda yang dinasionalisasikan di 1957. Dan ibaratnya diserahkan ke yang paling punya akses kekuasaan, bukan dari yang paling kompeten. Fokus kalian satu, jangan jadi yang paling pinter. Jadi yang di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, deket sama orang yang tepat. Dan itu yang bikin gue mikir ulang lah soal konsep meritokrasi. Yang sampai hari ini kita harus terima faktanya bahwa kita belum ke arah sana, belum ada yang konkret, tapi belum, itu beda sama nggak akan pernah. Karena mafia Berkeley itu nunjukin Indonesia pernah lah punya momen kompetensi. Yang belum ada sebenarnya cuma satu. Belum ada orang yang cukup berani, iron hand, tampar-tampar, depak-depak yang goblok, benerin semua kuncinya sekaligus. Tapi buat kalian yang nonton, orang sehari-hari, jangan berharap untuk kunci ini diberesin dalam waktu cepat. I'm sorry to say, realitanya kalian punya akses 2 pintu tadi. Dan jujur miris, ini BUMN bisa segede. Tapi kalau orang-orang yang mengawasi aja nggak punya pengalaman, gue bukan takut BUMN-nya hancur, tapi ini pesan apa yang disampaikan untuk orang-orang lain yang kompetensinya bisa 100 kali lipat lebih pintar daripada orang-orang ini, tapi gajinya ya ampun kecil banget, nggak diapresiasi. Tapi ya itu semua sekedar opini gue lah. Menurut kalian gimana? Ini sekedar cerita dan hopefully bisa jadi harapan buat yang lagi benahin karir diri sendiri. And I guess I'll see you guys next video. Bye-bye.